Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Hoki Andika, nomor NPM 18111013443168, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen semester 5, Universitas 17 Agustus, Samarinda. Untuk pembahasan kali ini, saya akan mengulas mengenai ekonomi Islam, yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian, tujuan, ciri-ciri, prinsip, dan sumber-sumber ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan pedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus dengan syariat Islam, dengan menghindari semuanya yang sifatnya maisir, gharar, haram, zolim, ihtikar, dan riba. Selanjutnya adalah tujuan sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah. Ialah yang pertama, mencegah terjadi pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 3. Memastikan terjadi kesempatan bagi semua orang. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai dan moral. 5. Memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi Islam. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam ialah sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli dan merugikan masyarakat umum. 2. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. 3. Adanya keyakinan bahwa manusia yang hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia ialah berasal dari Allah yang Maha Segalanya. 4. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. 5. Adanya konsep halal dan haram, di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. 6. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman, sehingga hutang piutang hanya diperbolehkan konsep bagi hasil. 8. Adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya kepada yang miskin dan dianggap sebagai kejahatan besar. Prinsip ekonomi Islam. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Adapun beberapa prinsip ekonomi Islam ialah sebagai berikut. 1. Mencegah kesenjangan sosial. 2. Tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan. 3. Mencari dan mengolah kekayaan alam. 4. Melarang praktik riba. 5. Membuat catatan transaksi dengan jelas. 6. Mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Sumber-sumber ekonomi Islam. Berikut ini terdapat beberapa sumber ekonomi Islam, terdiri atas yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba dan diperbolehkannya jual beli yang tertata pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan dan urusannya, terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, sumbernya dari As-Sunnah An-Nawawiyah. As-Sunnah adalah sumber kedua dalam perundungan undang-undang Islam. Di dalamnya dapat kita jumpai hasanah aturan perekonomian syariah. Di antaranya seperti sebuah hadis yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum, serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya. Sesungguhnya menumpahkan darah kalian, mengambil harta kalian, mengganggu kehormatan kalian, haram sebagaimana haramnya dari kalian saat ini, di bulan ini, di negeri ini. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ijtihad. Menurut Al-Syukani dalam kitabnya Irsyad Al-Fuhli, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbat. Menurut Ibnu Subki, ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i. Sedangkan Al-Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu. Sekian penjabaran materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.